Selamat siang, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok khusus renungan doktrin. Hari ini hari Senin tanggal 16 Mei 2022. Seperti biasa saya menyampaikannya dari Bintaro Sektor 9 Public Air Aksogi. Kita akan baca dari Keluaran pasal 2 ayat 7 sampai 10. Keluaran pasal 2 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, jadi Tuhan sudah merencanakan ya Musa itu, ya nanti Musa itu selamat ya dengan cara Tuhan. Jadi ketika bayi itu dihanyutkan di sungai ya, ketemu dengan putri Firaun, diambil oleh hambanya putri Firaun, dan kakaknya dari bayi itu mengikutinya, dan nanti kita tahu namanya Miriam ya. Jadi kakaknya itu mengikutinya dan dia melihat semua kejadian itu. Kemudian dia mendatangi putri Firaun dan menawarkan, apakah tuan putri mau ya dikatakan dipanggil ibu atau inang penyusu ya, atau yang menyusuinya bayi itu dari orang Ibrani ya, dikatakan dari orang perempuan Ibrani. Kenapa? Karena putri Firaun itu tahu bahwa bayi itu adalah bayi dari orang Ibrani, dan putri Firaun nggak tahu kalau ibunya itu ibunya si bayi itu ya. Ya boleh ya katanya, silakan. Nah, dipanggilnya lah ibunya si bayi itu ya, dan putri Firaun langsung mengatakan, kamu susui ini bayinya, nanti saya kasih upah. Nah, kalau sudah lepas susu ya, atau kalau istilah sekarang itu disapi, nah baru bawalah dia ke saya, ke istana maksudnya ya. Jadi bawalah, ayat 9 itu ya, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu, itu ya. Jadi sudah bayinya selamat, dikasih upah lagi nyusuinnya, padahal itu kewajiban ibunya itu. Nah, itulah ya keuntungannya double itu ya dari mamanya Musa ya. Dan akhirnya dibawalah bayi itu, pasti aman ya. Tentara Mesir ya nggak mau itu membunuh, karena itu sudah seolah-olah bayi itu distempel ya, dicap atau ada bayinya putri Firaun. Nah, amanlah dia walaupun tinggal di rumahnya sendiri lagi ya. Dan katakan setelah besar ya, itu setelah disapi lepas susu itu ya, nah dibawanya lah kepada putri Firaun bayi itu. Kemudian justru yang kasih nama adalah putri Firaun sendiri ya, dikatakan dinamailah Musa ya. Kenapa? Katanya karena aku telah menariknya dari air. Jadi arti Musa adalah diambil dari air atau ditarik dari air. Itulah arti nama Musa ya. Jadi bukan mamanya yang kasih nama ya, tapi yang kasih nama justru putri Firaun. Jadi sahlah Musa menjadi anak angkat putri Firaun, dan Musa tinggal ya di istana. Sementara saudara yang lain ya, orang-orang Ibrani ya tinggal di rumah masing-masing, tapi Musa mendapatkan keistimewaan, dia tinggal di istana bersama putri Firaun dan semua anak-anak Firaun yang lain ya, atau cucunya lah itu ya. Jadi itulah
program dan rencana Tuhan ya untuk menyelamatkan Musa dan keluarga Musa, yaitu ibunya itu justru mendapatkan berkat yang double ya. Di samping Musanya tetap hidup, kemudian dia mendapatkan upah, dan orang Israel semakin bertambah ya di Mesir tersebut. Jadi itulah cara Tuhan untuk menjaga kelangsungan ya dari orang-orang Israel, dan tidak sia-sia ya kalau mereka tetap bersandar kepada Tuhan, tetap akan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa. Itulah Kadok kepada siang hari ini. Sampai ketemu Kadok yang akan datang. Selamat siang.